media sosial. Nah, biasanya itu di platform seperti chat, seperti game, atau biasanya yang paling sering ditemukan yaitu di kolom komen, di postingan media sosial. Nah, cyberbullying ini merupakan suatu tindakan yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan untuk menakuti, untuk mengintimidasi, atau bahkan untuk mempermalukan seseorang. Lalu, cyberbullying ini adalah suatu bentuk bully yang paling banyak dilakukan akhir-akhir ini, terutama menurut data yang diperoleh dari UNICEF memperlihatkan bahwa 4% remaja yang berusia 14 hingga 24 tahun di Indonesia mengalami yang namanya cyberbullying. Dan korban yang paling banyak yaitu wanita, karena wanita cenderung lebih sering memposting dirinya sendiri atau memposting kegiatan di media sosial. Contohnya seperti kita memposting lagi liburan atau foto pribadi. Lalu dilanjut oleh Sabri. Anak presiden nanti dibilang mengirim pesan atau pribadi berulang kali. Jadi kayak misal kalian tuh ngepost foto atau video di media sosial, terus ada orang yang tulis pesan nanti komentar buruk kayak ya itu termasuknya ke harassment atau pelecehan. Yang kedua yaitu perdebatan online dengan kata-kata kasar. Nah, perdebatan tuh sebenarnya wajar kalau wajar aja di media sosial. Cuman kalau udah toksik, udah sampai pakai kata-kata kasar, nah itu udah shaming dan bisa memicu konflik lebih lanjut. Yang ketiga yaitu menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa izin. Jadi misal ada orang yang tahu informasi pribadi kayak atau nomor telepon, terus sama dia tuh disebarin, padahal kalian tuh nggak pernah ngasih izin untuk itu, nah itu termasuknya doxing. Selanjutnya ada outing, membocorkan rahasia atau konten pribadi seseorang secara publik. Jadi kayak kalian punya foto, video atau apa yang harusnya kan buat kalian sendiri, tapi sama orang tuh dibocorin dan tujuannya buat memalukan kalian. Nah itu termasuknya outing. Dan terakhir yaitu cyber stalking, mengikuti atau mengawasi aktivitas online seseorang dengan tujuan mengintimidasi. Yaitu jadi kayak ada orang yang selalu ngecek akun media sosial kalian, terus komentari postingan, juga sering ngirim pesan padahal kalian nggak pernah respon, dan dia terus ngelakuin itu sampai kalian yang nggak nyaman, itu termasuk cyber stalking. Selanjutnya akan disampaikan Selanjutnya ada faktor utama yang terjadinya cyberbullying, yaitu mereka bersembunyi di balik fake account. Nah, jadi mereka merasa bahwa mereka tidak akan menerima konsekuensi atas perbuatan yang akan mereka lakukan dengan cara memalsukan identitas diri mereka. Lalu yang kedua, mereka tidak melihat efek secara langsung. Nah, hal ini membuat mereka merasa bahwa ini merupakan hal yang lucu dan fun untuk dilakukan secara terus-menerus. Lalu selanjutnya, ini yang lebih parah, mereka merasa lebih gaul, lebih superior dan powerful saat melakukan cyberbullying tanpa melihat efek dari yang mereka lakukan.
contoh perilaku cyberbullying, yaitu mengirim pesan komentar negatif yang menghina, ya seperti yang dibilang tadi, misal memposting video atau foto gitu, adalah komentar-komentar apa sih, kok gitu sih gitu. Nah jadi sebenarnya ya. Ada yang tahu nggak siapa? 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 Tahu nggak? Ronaldo. Ronaldo. Messi. Nah, kayak gini, misal posting foto pribadi itu lagi kan di pantai kayaknya ya. Nah, jadi komentarnya itu seperti ini, alay sih, be aja, nggak ada cantik-cantiknya gitu. Terus Ini di parah. Hah? Yaitu mengirim pesan komentar negatif yang menghina, ya seperti yang dibilang tadi, misal memposting video atau foto gitu, adalah komentar-komentar apa sih, kok gitu sih gitu. Nah jadi sebenarnya ya. Ada yang tahu nggak siapa? 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 Tahu nggak? Ronaldo. Messi. Nah, kayak gini, misal posting foto pribadi itu lagi kan di pantai kayaknya ya. Nah, jadi komentarnya itu seperti ini, alay sih, be aja, nggak ada cantik-cantiknya gitu. Terus Ini di parah. Hah? Terus itu ada tuh komentar calon penghuni neraka yang mungkin mereka lagi ngeliat video kali ya, liburan agak terbuka gitu. Gerah. Dampak cyberbullying. Video. Ini banyak jauh. Bisa. Nah, ini ada dampak cyberbullying yang menurut psikologis ya, dampak dari cyberbullying yaitu ada gangguan emosi, jadi apa ya, depresi, trauma, ya, isolasi sosial gitulah, jadi introvert lah rasanya. Nah oke, lanjut. Dampak fisik dan sosial cyberbullying itu, dampak fisiknya sikap kita jadi semakin marah, makin gak pede, melukai diri karena meluangkan emosi yang selama ini dipendam. Untuk dampak sosialnya, nah dampak sosialnya itu pertama ada akademik dan karirnya menurun karena terganggu kesehatan. Yang kedua, keluarga korban mengalami kesulitan dalam memberikan dukungan. Dan yang terakhir, selalu menghindari kegiatan sosial dan membatasi interaksi terhadap keluarga. Cara mengatasi cyberbullying itu yang pertama, simpan bukti, lapor kepada
sudah mengarah pada kekerasan atau ancaman serius. Yang kedua, kurang-kurangi aktivitas pemicu bullying di aplikasi online. Jangan tanggapin pelaku karena kalau kita tangkap itu pelakunya makin senang dan makin ngebully kita. Terus gunakan kode private di sosmed kamu agar sang bullying tidak selalu terus-menerus. Jangan lupa melaporkan dan cari dukungan orang terdekat yaitu orang tua, lalu sekolah dan lembaga lainnya yang sudah seharusnya untuk melindungi. Pencegahan cyberbullying Intan. yang dari pengawasan orang tua dan tim untuk mencegahnya yaitu memantau aktivitas anak-anak di dunia maya, ya peningkatan literasi tentang digital lah gitu macamnya. Yang ini sebenarnya. Penggunaan teknologi yang bijak. Menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif ya seperti menggunakan IG, TikTok atau apa memposting konten-konten yang mengajar lah contohnya gitu. Kayak peran kita semua contoh apa? Misal nih kita sebagai korban ya kita harus berani melapor atau mencari bantuan ke keluarga atau teman-teman terdekat situ. Jadi kalau misalnya kita sebagai saksi ya kita harus mendukung korban, jadi nggak boleh diam aja gitu. Kalau sebagai pelaku ya kita refleksi diri aja atau nanti melakukan tindakan yang menyakitkan ya sadar diri aja lah. Oke, baik, sekian dari Oke guys, semuanya gimana? Kita suka pada paham nggak sama materi yang disampaikan di sini? Ada yang lagi ditanyakan? Kalau ada yang lagi ditanyakan, kalian akan sebutkan namanya. Pertama, daya politik dan karirnya menurun karena terganggu oleh kekerasan. Yang kedua, keluarga korban mengalami kesulitan dalam memberikan dukungan. Dan yang terakhir, selalu menghindari kegiatan sosial dan membatasi interaksi terhadap keluarga. Cara mengatasi cyberbullying itu yang pertama, simpan bukti, lapor kepada pihak berwajib, terutama jika bullying tersebut sudah mengarah pada kekerasan atau ancaman serius. Yang kedua, kurang-kurangi aktivitas pemicu bullying di aplikasi online. Jangan tanggapin pelaku karena kalau kita tangkap itu pelakunya makin senang dan makin ngebully kita. Terus gunakan kode private di sosmed kamu agar sang bullying tidak selalu terus-menerus. Jangan lupa melaporkan dan cari dukungan orang terdekat yaitu orang tua, lalu sekolah dan lembaga lainnya yang sudah seharusnya untuk melindungi. Pencegahan cyberbullying Intan. yang dari pengawasan orang tua dan tim untuk mencegahnya yaitu memantau aktivitas anak-anak di dunia maya,
peningkatan literasi tentang digital lah gitu macamnya. Penggunaan teknologi yang bijak. Menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif ya, seperti menggunakan IG, TikTok atau apa, memposting konten-konten yang mengajar lah, contohnya gitu. Kayak peran kita semua, contoh apa? Misal nih kita sebagai korban, ya kita harus berani melapor atau mencari bantuan ke keluarga atau teman-teman terdekat situ. Jadi kalau misalnya kita sebagai saksi, ya kita harus mendukung korban. Jadi nggak boleh diam aja gitu. Kalau sebagai pelaku, ya kita refleksi diri aja atau berhenti melakukan tindakan yang menyakitkan. Ya sadar diri aja lah. Oke, baik, sekian dari